Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengelola motivasi terkait PT Lion Mentari Airlines. Di sini kita ada 7 personil. Yang pertama Fahmi Kurniawan, yang kedua Arnaldo Purba, yang ketiga Ihsan Eri Prakasa, yang keempat Anissa Al-Rahman, yang kelima Edo Malida, yang keenam Dita Aristia Putri, dan yang ketujuh Nurul Fatimah. Di video ini kita akan membahas mengelola motivasi terkait PT Lion Mentari Airlines guna memenuhi tugas manajemen sumber daya manusia kedua di Universitas Teknologi Yogyakarta. Dan materi pertama akan saya sampaikan, yaitu nama saya Anissa Al-Rahman, NIM 51802111108. Yang pertama yaitu tentang pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin mover, yang artinya dorongan atau daya penggerak. Motivasi sangat diperlakukan seseorang untuk menjalankan segala aktivitasnya. Motivasi adalah sebuah dorongan atau hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Yang selanjutnya, arti penting motivasi di lingkungan kerja. Yang pertama, kerja individu secara umum ditentukan oleh 3 hal. Yang satu, motivasi atau keinginan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, kemampuan atau kapabilitas untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga, lingkungan kerja atau sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Jika seorang karyawan tidak memiliki kemampuan, manajer bisa menyediakan pelatihannya untuk sebagai pengganti pekerja. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, NIM 51802113889. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu komponen motivasi. Ada 3. Yang pertama ada arousal atau sesuatu yang membangkitkan. Artinya di sini yaitu memaksimalkan kerja kelompok maupun individu untuk meningkatkan kualitas dalam lingkungan produksi. Yang kedua ada direction atau arah tindakan yang diambil. Artinya di sini pengarahan atau keinginan dengan menggunakan kekuatan ataupun kekuasaan agar mengikuti apa yang diinginkan perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga ada maintenance atau seberapa lama seseorang akan bertahan pada pilihannya. Di sini kita ambil contoh, yaitu mesin produksi dalam perusahaan. Jika kita memakai mesin produksi secara berlebihan tanpa adanya tindakan perbaikan dan perawatan mesin tersebut akan menyebabkan turunnya tingkat produksi. Terus selanjutnya yaitu macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi itu ada 2, yaitu motivasi negatif dan motivasi positif. Motivasi negatif di sini yaitu proses untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi taktik yang digunakan lewat kekuatan, ketakutan, atau ancaman. Bukti yang paling dasar terhadap keberhasilan suatu bentuk motivasi adalah hasil yang diperoleh dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan di sini motivasinya negatif karena menggunakan kekerasan atau keterpaksaan. Yang kedua ada motivasi positif, yaitu proses untuk mencoba mempengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan mendapatkan hadiah. Nah, yang motivasi positif ini yaitu jika kita bekerja dalam suatu perusahaan, kita bekerja dengan baik, maka perusahaan tersebut akan memberikan imbalan atau hadiah kepada kita atas hasil yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aristia Ardani akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang perspektif historis menyangkut motivasi. Perspektif historis menyangkut motivasi di sini dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan hubungan manusia, dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan tradisional memberikan asumsi-asumsi lain, bahwa pekerja itu sendiri tidak menyenangkan bagi sebagian besar orang.
dan uang yang merasa hasilnya lebih penting bagi karyawan dibandingkan hakikat dari pekerjaan yang mereka lakukan sendiri. Yang kedua, ada pendekatan hubungan manusia, yaitu asumsi-asumsi dasar. Mereka adalah karyawan ingin merasa berguna dan penting, bahwa karyawan memiliki kebutuhan sosial yang kuat, dan bahwa kebutuhan ini lebih penting dari uang dalam memotivasi karyawan. Yang ketiga, ada pendekatan sumber daya manusia tentang motivasi membawa konsep-konsep kebutuhan dan motivasi selangkah lebih maju. Pendekatan sumber daya manusia mengasumsikan bahwa kontribusi-kontribusi itu sendiri berguna baik bagi individu maupun organisasi. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pekerja berkeinginan dan mampu menyediakan kontribusi-kontribusi yang bermanfaat lagi. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Edu Marida, NIM 51802111124, MSdMB, kelompok Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang History of PT Lion Mentari Airlines. Lion Air merupakan maskapai penerbangan swasta nasional asal Indonesia yang secara hukum didirikan tanggal 15 November tahun 1999 dan mulai beroperasi pertama kali pada tanggal 30 Juni 2000 dengan melayani rute penerbangan dari Jakarta menuju Pontianak. Setelah itu, menggunakan pesawat dengan tipe Boeing 737-200 yang pada saat itu baru berjumlah 2 unit, PT Lion Mentari Airlines atau yang biasa dikenal dengan Lion Air merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah low cost carrier dengan mengusung slogan We Make People Fly. Melalui hal ini, Lion Air mencoba mewujudkan dan merubah stigma masyarakat bahwa siapapun bisa terbang dengan Lion Air dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas dengan. Perkenalkan, nama saya Arnaldo Purba, NIM 079. Saya akan melanjutkan presentasi dari Edo. Keterkaitan pengolahan motivasi dengan PT Lion Air. Apresiasi yang diberikan PT Lion Air kepada karyawan. Yang pertama, Grup Lion Air bekerja sama dengan Bank BTN untuk mendukung pembiayaan rumah bagi pegawai maskapai penerbangan itu. Sekitar 2.000 lebih unit rumah akan dibangun untuk para pegawai maskapai. Bank BTN memberikan dukungan pembiayaan menggunakan skema KPR atau kredit pemilikan rumah yang mempertimbangkan bantuan keuangan atau subsidi. Yang kedua, Perseroan pun menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan pembiayaan pembangunan rumah tersebut yang dibangun oleh PT Bintang Energi Lestari atau BEL. Dukungan pembiayaan ini merupakan bagian dari program 1 juta rumah. Yang ketiga, Presiden Direktur Grup Lion Air Edward Sirait mengatakan bahwa program tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap karyawan melalui mekanisme pembiayaan dengan besaran uang muka dan angsuran yang disesuaikan kemampuan pekerja. Sekian dan terima kasih. Ya, saya Fahmi Kurniawan, NIM 51702111165. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi kinerja terhadap karyawan PT Lion Mentari Airlines. Kinerja karyawan PT Lion Air. Dari hasil perhitungan, kinerja karyawan dapat dilakukan dengan melihat probabilitasnya, di mana nilai 0,945 lebih besar dari 0,05, sehingga diterima, maka pengaruh prestasi secara statistik tidak terpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Lalu hasilnya, yang pertama adalah bonus. Bonus adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga peningkatan baku terlampaui atau melebihi target. Berdasarkan hasil regresi yang ada bahwa koefisien regresi maupun uji parsialnya dari variabel bonus berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Lalu yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan yang dapat dinilai dengan uang ataupun hal yang lainnya. Berdasarkan hasil regresi, bahwa koefisien regresi maupun uji parsialnya dari variabel penghargaan berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir adalah prestasi, adalah tingkat pelaksanaan tugas yang bisa dicapai oleh seseorang, unit, divisi, dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk berdasarkan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan R. Prakasa, NIM-nya 51802111094. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kesimpulan. Untuk mengetahui motivasi ini berpengaruh terhadap kinerja suatu perusahaan atau tidak, perlu dilakukan adanya suatu penelitian. Maka dari itu, saya mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh salah seorang peneliti dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Mereka menyebutkan bahwa ada 3 kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama, berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa prediksi pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan bersifat positif. Artinya motivasi ini berpengaruh baik terhadap kinerja karyawan, di mana sifat yang positif ini akan mempengaruhi produktivitas kinerja karyawan untuk berkontribusi pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kriteria interpretasi koefisien determinasi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Akan tetapi pengaruh ini lumayan kecil karena ada faktor-faktor lain yang tidak terdefinisi cukup besar yang mempengaruhi variabel kinerja karyawan PT Lion Mentari Airlines. Yang ketiga, berdasarkan hasil serempak ada banyak pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi kerja berupa bonus, penghargaan dan prestasi terhadap kinerja karyawan PT Lion Mentari Airlines, di mana motivasi kerja berupa bonus, penghargaan dan prestasi ini tentu akan berpengaruh positif terhadap kinerja yang dilakukan oleh suatu karyawan di PT tersebut. Terima kasih.